Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Wahyu 10 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Wahyu 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat ini saya akan berikan tema menjelang hari Kristus. Seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi kita dapat melihat yang menulis kitab Wahyu ini seperti yang kita tahu adalah Rasul Yohanes yang dipilih oleh malaikat Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk memberikan penglihatan tentang akhir zaman atau menjelang hari Kristus. Yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Rasul Yohanes adalah malaikat yang turun dari sorga, seorang malaikat yang kuat. Lalu peristiwa yang akan terjadi yaitu kesudahan zaman. Yang akan terjadi sebentar lagi karena dikatakan ayat 6 bagian akhir yaitu tidak akan ada penundaan lagi. Puji nama Tuhan, itulah sebagian yang dapat kita observasi. Kita masuk pada interpretasi. Tidak akan ada penundaan lagi yaitu sebentar lagi ternyata Bapak Ibu Saudara. Berarti tidak lama lagi akan terjadi peristiwa yang sangat besar dan setiap nubuat, setiap firman akan digenapi. Penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes yang disampaikan kepada kita sebentar lagi akan tergenapi, sebentar lagi akan menjelang hari Kristus. Wahyu 10 ayat 6, ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Seorang malaikat Tuhan yang kuat bersumpah demi Dia, yaitu demi Tuhan Yesus yang hidup sampai selama-lamanya dan yang berkuasa atas segalanya, bahwa tidak akan ada lagi, tidak akan ada penundaan lagi. Ketika rahasia Allah selesai diungkapkan, maka tidak akan ada waktu lagi bagi setiap manusia. Semua manusia akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Di dalam kitab Wahyu ini kita dapat belajar beberapa makna yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama, Allah memberi banyak kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk memberitakan firman Tuhan dalam berbagai-bagai kesempatan agar manusia dapat menyadari firman Tuhan, untuk manusia dapat mempelajari firman Tuhan dan berbalik dan bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Akan tetapi jika kesempatan itu sudah lewat dan manusia tidak merespon lagi berita Injil untuk bertobat, maka manusia berdosa harus akan menghadap penghakiman Allah, penghukuman dari Allah. Dan makna yang kedua adalah pentingnya Injil Kristus atau kabar baik tentang Kristus yang mengajarkan kita agar supaya kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan, mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan menjelang hari Kristus tersebut. Di dalam kitab Wahyu ini Tuhan memakai Yohanes untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kalau kita maju di ayat 11, kita dapat melihat bahwa Yohanes diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia. Dan kabar baik itu sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita pelajari, untuk kita renungkan bersama-sama. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dapat mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita melakukan di dalam setiap diri kita masing-masing.
kedatangan Kristus kedua kali dan penghakiman atas seluruh bumi pasti akan terjadi. Sesuai dengan peringatan malaikat bahwa tidak akan ada lagi penundaan, tidak akan ada penundaan lagi. Oleh karena itu, setelah sangkakala ketujuh ditiup, tidak akan ada kesempatan lagi bagi manusia untuk bertobat. Penghakiman Allah pasti terjadi dan manusia harus bertanggung jawab atas sikap dan kelakuan masing-masing. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari terus belajar dan mari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita persiapkan menjelang hari Kristus tersebut. Tidak akan ada penundaan lagi menjelang hari Kristus. Lalu apa yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, suci. Suci memiliki beberapa arti, termasuk tidak ada campuran, tidak ada kepalsuan, tidak ada campuran dalam iman. Contohnya campuran ajaran atau adat istiadat yang tidak benar. Tidak ada campuran terhadap mitos, takhayul, tidak mempercayai hal-hal itu. Juga tidak ada kepalsuan dalam pelayanan, pengabdian dan pelayanan yang murni, tulus dan tidak mencari pujian terhadap diri sendiri, melainkan setiap pujian hanya kepada Tuhan. Dan yang kriteria yang kedua, aplikasi yang kedua, tak bercacat, memiliki ketaatan kepada firman Tuhan dan juga sikap baik terhadap firman Tuhan. Contohnya, tidak menolak, tidak memberontak dan tidak meragukan firman Tuhan. Kalau kita membuka Amsal 13 ayat 13, firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah penuh buah kebenaran. Apa saja buah kebenaran tersebut? Di dalam Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penuh dengan buah kebenaran. Inilah buah kebenaran yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada hukum yang menentang buah-buah kebenaran ini. Dan oleh sebab itu kita harus memiliki buah kebenaran di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tersebut. Lalu bagaimana cara kita mempunyai 3 kriteria tersebut? Yang pertama, mempunyai dan melimpah dalam pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan rohani, pengetahuan firman Tuhan. Bagaimana kita mempunyai pengetahuan rohani tersebut? Yaitu dengan 4M, dengan kita mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan 4M ini, maka kita akan melimpah dalam pengetahuan yang benar. Puji nama Tuhan. Menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara, menjelang hari Kristus yang dikatakan bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Kita belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk menjelang hari Kristus tersebut. Dengan kita suci, tak bercacat, dan dengan penuh dengan buah kebenaran. 9 buah roh tersebut kiranya dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita, untuk kita pelajari, untuk kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita,
supaya itu adalah hal yang kita mempersiapkan diri kita menjelang hari Kristus yang dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas setiap kebaikan, atas setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Tidak akan ada penundaan lagi menjelang hari Kristus. Dan kami belajar untuk kami mempersiapkan kehidupan kami Tuhan menjelang hari Kristus tersebut. Dan kiranya kekuatan penyertaan Roh Kudus daripada Tuhan selalu menuntun kehidupan kami untuk kami selalu melakukan, selalu memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah agar persekutuan keluarga GPD Yerusalem Magelang di dalam Tuhan turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik untuk Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga GPD Yerusalem Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin.